بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Langsung kita praktek ya Bunda. Silahkan. Oh iya, iya coba di sini. A'udzubillah. Mic-nya mana? Yang paling atas. Coba pinjam Quran temennya. Coba. Izin Bunda, izin Bunda. Oke. Sini. Ya. Aku yang pegang, Ibu yang baca. A'udzubillah. Ini Bu, di bawah. Ini. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pegang tangan kiri. Ya, Qurannya pegang tangan kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Iya. Jadi uballigukum ada lam bertasdid. Kalau lam bertasdid maka dia tidak boleh ditekan. Uballi, dia nggak boleh lama di situ, nggak boleh uballi, tapi langsung uballigukum Allah lillah ya. Jadi jangan Allah atau uballi, tapi langsung uballigukum. Boleh kita coba ke anak-anak, teman-teman dari manusia silver. Ya, dicoba. Mana mic-nya tadi? Nur? Coba, coba ada coba U. Karena Syam dulu waktu belajar mengaji yang susah itu adalah A, I, U. Kenapa? Kadang-kadang kita pakai suara hidung. Alhamdu, bukan alhamdu. Dia coba sama-sama. A, coba. A, I, E, U. U, Uballigukum. Lihat Qur'annya. uballighukum. Terus. Uballigukum risalati rabbi. Ada di situ kalimat wa ana lakum. Nanya ada bulat di atas huruf nun. Coba lihat Bunda sama-sama. Ada bulat kecil. Artinya nanya tidak panjang. Wa ana lakum. Tulisannya panjang. Wa ana lakum. Tapi dia bacanya pendek. Wa ana lakum. Wa ana lakum nasih. Coba sa. Coba sa. Sa, Si. si, Su. su, Nasih. nasi, Nasihun. nasihun, Ha. ha, Hi. hi, Hu. hu, Nasihun amin. nasihun amin. Ada huruf ha, sama-sama ha. Ha, Hi. hi, Hu. hu, Bukan khu, beda lagi. Ya kalau kha itu ada titiknya di atas. Kha itu khi baru khu. Kalau ha tidak ada titiknya. Ha, hi, hu. Nasihun amin. Sama-sama. nasihun amin. Iya. Uballighukum risalati rabbi. وأنا لكم ناصح أمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bunda. Masya Allah, terima kasih Bunda, terima kasih Ustadz Syam, terima kasih. Sama.
Semoga bagi yang membaca Al-Quran maupun mendengarkannya Allah akan berikan pahala yang berlimpah dan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Jamaah. Mau lanjut lagi tausiahnya? Kalau gitu minta senyumnya dulu dong. Masya Allah manisnya, calon-calon penghuni surga. Sekarang saya mau nanya lagi sama Ustadz Abu Fida, boleh Ya, nggak? siap. Ustadz maaf nih saya banyak tanya jadinya. Enggak apa-apa. Ustadz, Gimana? Kan ibadah kepada Allah itu wajib. Ya. Kalau kita beribadah kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan kita semuanya. Tapi ada yang saya bingung tuh gini Ustadz, saya pernah dengar kalau misalnya Allah akan memberikan kemudahan kepada kita itu nanti di saat mencapai usia tertentu akan ada kemudahan. Itu saya bingung maksudnya seperti apa Ustadz? Baik, insya Allah akan kita jelaskan ya. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Sodi menanyakan bahwa apakah benar seseorang pada saat kemudian mencapai usia tertentu, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dirinya. Begitu ya. Ada dalam satu hadis Qudsi riwayat At-Tirmizi bahwa Allah berfirman, apabila hambaku mencapai usia 40 tahun, maka aku akan selamatkan dia dari 3 macam penyakit. Yang pertama dari penyakit gila, yang kedua penyakit lepra, dan ketiga sopak. Tahu sopak Bu? Sopak itu apa? Belang begitu, yang belang itu loh. Ya, nah itu dia. Soplak, bukan boplak, bukan ya. Jadi sopak. Ini yang ketiga. Dan apabila hambaku mencapai usia 50 tahun, maka aku akan menghisapnya dengan hisap yang mudah. Ini kita pahami dulu. Kalau baca hadis jangan setengah-setengah. Kita dengarkan dulu dan pahami dulu. Dan apabila mencapai usia 60 tahun, maka aku akan membuatnya suka bertaubat. Aku akan membuatnya senang bertaubat. Apabila sudah mencapai usia 70 tahun, maka para malaikat akan menyukainya. Dan apabila mencapai usia 80 tahun, aku mencatat semua kebaikannya dan membuang semua keburukannya. Apabila mencapai usia 90 tahun, para malaikat berkata bahwa orang ini adalah tawanan Allah di buminya. Allah telah mengampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang serta dapat memberi manfaat bagi keluarganya. Ini dia. Ini tingkatan. Tapi kita harus ingat bahwa di dalam kitab Riyadhus Shalihin gitu ya, di dalam bab ke-12, hadis nomor 113, riwayat dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini harus kami sampaikan juga. Apabila Rasulullah SAW bersabda, apabila ada seorang hamba yang usianya sudah mencapai 40 tahun, namun hamba tersebut belum membawa amal ibadah yang cukup di hadapan Allah, maka celakalah dia, kata Rasulullah. Tadi usia 40 tahun di hadis yang lain dikatakan bahwa pada saat 40 tahun diselamatkan dari 3 penyakit. Tapi sebaliknya kalau 40 tahun belum membawa amal ibadah yang cukup, maka celakalah dia, kata Rasulullah. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya. Apabila ada seorang hamba yang usianya sudah mencapai 60 tahun, tapi kemudian dia belum juga membawa amal ibadah yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah tidak akan tegur hamba ini di akhirat. Subhanallah. Sudah dipanjangkan hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun belum juga membawa amal ibadah yang cukup, kelak Allah enggak akan tegur di akhirat. Bahkan yang lebih bahayanya lagi. 2 orang yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, sifat-sifat atau orang-orang yang model kayak gini, maka nanti Allah akan benamkan ke dalam neraka yang paling dalam sampai akhirnya dia berteriak-teriak di dalamnya. Subhanallah. Dalam surat Fatir ayat ke-37 Allah berfirman, "Wahum yastarikhuna fiha," dan mereka berteriak-teriak di dalamnya. Apa yang mereka teriakan? "Rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal." Ya Allah, keluarkan kami dari sini ya Allah, tolong keluarkan kami. Kami janji gak akan berbuat amal buruk seperti yang lalu-lalu ya Allah. Janji ya Allah. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar, kata Allah. Bukankah sudah aku panjangkan umur kalian itu? Dipanjangkan 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kok di umur yang panjang gak mikir, kata Allah.
Sementara sudah ada anak-anak yang berpikir dari mulai kecil. Usia 6 tahun hafal 6 juz. Usia 10 tahun hafal 30 juz. Kita 40 tahun berapa juz yang dihafal? 60 tahun yang dihafalin juz mangga, juz alpukat, juz yang lain-lain. Sementara juz 30 belum beres-beres. Mau kapan lagi? Mau dipanjangkan kayak gimana lagi? Waja'akumun nadhir. Dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Anda, bunda, ikhwan dan akhwat dimanapun berada. Adik-adik silver ini memberikan peringatan kepada kita. Bahwa apa? Mereka ini kesulitan untuk kemudian sekedar menjalani hidupnya. Tetapi lihat, karena Allah bersamanya selalu tersenyum, tertawa, bahagia. Sementara kita, Allah sudah berikan kenikmatan, kita pakai seperti apa kenikmatan itu? Digunakan untuk apa saja? Jangan-jangan nikmat yang Allah berikan kepada kita, malah kita pakai untuk maksiat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ustadz, berarti bisa dibilang kemudahan yang didapat di usia tertentu itu adalah bonus untuk orang yang beriman ya? Pada saat dia bertakwa, pada saat dia kemudian melakukan ibadah, jelas. Karena apa? Di dalam hadis lain Allah mengancam itu. Rasulullah bahkan menyampaikan kepada kita, kalau 40 tahun belum juga beres hidupnya, celaka dia. Subhanallah. Masya Allah, jazakallah khair Wa Ustadz. iyakum, ya. Jamaah. Tadi saya udah banyak nanya sama guru-guru kita, bintang tamu kita juga udah nanya. Sekarang saya mau ngasih kesempatan nih untuk jamaah yang ada di studio untuk bertanya sama guru-guru kita. Jadi yang mau tanya boleh dong angkat tangannya. Masya Allah. Oh ibu aja ya, ibu yang paling dekat sama saya ya bu ya. Ya bu silakan pertanyaannya. Dengan siapa? Boleh berdiri ibu, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nita dari Majelis Taklim Al-Jihad, Perumahan Margahayu Jaya, Bekasi Timur. Masya Allah. Saya mau tanya nih dengan para ustadz yang ada di sini. Bagus pertanyaannya tapi. Au- Silakan pertanyaannya bu. Ini Pak Ustadz, Allah itu kan selalu bersama kita ya Pak Ustadz. Walaupun kita dalam keadaan apapun Allah ada dengan kita. Bagaimana kalau Allah itu kita berbuat baik dengan Allah, yang kita berbuat baik. Dan sebaliknya apabila kita berbuat jahat apakah Allah ada juga dengan kita? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih ibu pertanyaannya. Yang jawab Ustadz Maulana dulu boleh ya? Iya. Gini, bismillahirrahmanirrahim. Allah senantiasa berada bersama dengan kita dalam, ingat, pengawasannya, kekuasaannya, pertolongannya. Ingat bu, jamaah yang di rumah. Tapi pertanyaannya, gimana kalau kita lagi berbuat buruk? Sebenarnya Allah bersama kita, tapi iman kita yang tercabut saat itu pada saat berbuat dosa. Jadi jangan sering-sering berbuat dosa. Dikhawatirkan iman itu tidak kembali. Bu. Kalau orang merasa dilihat Allah, yakin tidak akan berbuat maksiat ataupun dosa. Karena kenapa? Senantiasa dilihat. Ibu saja duduk di sini tenang karena ada kamera. Kalau nggak ada Ustadz? Pasti ngobrol dia. Gitu kan? Nah sama juga orang yang ada CCTV pasti terus. Ya, Tapi kalau padahal CCTV Allah jauh lebih hebat, lebih canggih. Harusnya kita senantiasa merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikan aku, mengawasi aku, melihat aku, menguasai aku. Itu yang harus ditanamkan ya Itu Ustadz? harus ditanamkan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Ustadz Faris boleh dong ditambahin. Baik. Ibnu Qayyim dan beberapa ulama membagi kebersamaan Allah ini menjadi dua. Yang pertama adalah kebersamaan khusus, yang kedua adalah kebersamaan umum. Kebersamaan umum adalah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya apapun yang kamu lakukan, ibu melakukan amal baik, ibu melakukan amal buruk. Pengawasan Allah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Maulana. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah tahu yang halus-halus yang ada di dalam hati kita itu menunjukkan kebersamaan Allah seluruh makhluknya. Tetapi ada lagi kebersamaan yang lebih tinggi, yaitu kebersamaan khusus. Itu hanya untuk hamba-hamba Allah yang taat. Hamba-hamba Allah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq terkepung di dalam Gua Thur, seluruh orang musyrik ingin nyawa keduanya.
Karena hadiahnya besar, 100 ekor onta. Abu Bakar dilanda khawatir karena takut Rasulullah keselamatannya terancam. Saat itu Rasulullah berkata, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir karena Allah bersama kita. Ini kebersamaan yang khusus, bukan kepada semua makhluknya, bukan. Tapi kepada orang-orang yang dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau naik kelas nih Mas Sony? Ya. Ya, sebelumnya kita hanya mengingat bahwa Allah bersama kita sehingga kita tidak melakukan perbuatan dosa. Sekarang kita merasakan kasih sayang Allah ada di mana-mana, maka kita akan selalu mengasihi Allah, taat kepadanya, dan terus di dalam ketaatan itu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Faris. Ibu semoga bisa menjawab kegelisahan Ibu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jamaah. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi tausiah kita. Nanti akan ada tausiah dari Ustadz Faris ya, Ustadz ya. Dan nanti juga akan ada doa dari Ustadz Abu Fida ya. Doa agar segala urusan kita menjadi berkah serta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa disiapin catatannya ya. Jangan kemana-mana juga, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Dimudahkan lapang hati kita, tenang fikir kita, dapatlah solusi kita.